Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah materi pertemuan 2, membahas tentang kelompok sosial dan klasifikasinya. Jadi untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah hakikat kelompok sosial. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Nah, ada di sini 3 ahli yang menyatakan pandangannya mengenai pengertian kelompok sosial. Nah, yang akan kita bahas adalah seorang ahli yang bernama Paul B. Horton. Di situ dikatakan bahwa ia berpendapat kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Jadi ketika kita melihat sekumpulan atau sekelompok, itu artinya atau sekelompok manusia, berarti itu kita sedang melihat kelompok sosial. Kelompok sosial. Itu menurut Paul B. Horton. Nah, yang kedua menurut Roland L. Warren berpendapat bahwa satu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi. Yang berinteraksi berarti ketika dikatakan suatu kelompok sosial, maka di situ harus ada interaksi. Interaksi antara yang satu orang dengan orang lainnya. Jika tidak, itu tidak dikatakan sebagai suatu kelompok. Seperti itu. Selanjutnya adalah syarat dan ciri kelompok sosial. Jadi menurut Robert Camerton ada 3 kriteria. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam suatu kelompok sosial harus memiliki interaksi. Jadi dalam suatu kelompok harus ada interaksi antara satu anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Jika tidak ada interaksi, maka tidak dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian, untuk kriteria yang kedua, di sini dikatakan pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Maksudnya seperti ini. Kamu termasuk dalam anggota geng, misalnya geng A. Sebutlah geng A. Di situ terdapat 5 orang. Jadi ketika kamu berinteraksi dengan geng A, kamu berinteraksi dengan mereka, kamu dikatakan sebagai anggota kelompok geng A. Kemudian, orang yang melihat kalian berinteraksi sesama geng kalian di geng A, orang lain melihat kalian, dikatakan bahwa, oh ternyata si Anu adalah anggota dari geng A. Sehingga itu dikatakan kamu sebagai kelompok dari geng A. Bisa paham penjelasannya? Selanjutnya ada tipe-tipe kelompok sosial. Di sini ada beberapa klasifikasi menurut para ahli. Jadi kita singkat saja. Untuk klasifikasi Durkheim, di situ kalian bisa lihat ada 2 pembagian kelompok sosial. Yang pertama kelompok solidaritas mekanik dan yang kedua adalah kelompok solidaritas organik. Di situ dikatakan kalau solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Jadi di situ masyarakatnya belum mengenal pembagian kerja dalam masyarakat. Artinya dia relatif berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, berbeda dengan solidaritas organik. Nah, kalau solidaritas organik dia saling mempengaruhi. Kemudian masyarakatnya saling bergantungan satu sama lain. Itu ciri yang paling sederhana yang bisa membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Intinya ketika kalian membicarakan tentang solidaritas mekanik, itu terjadi pada masyarakat pedesaan, di mana dia relatif berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, yang berbeda dengan solidaritas organik yang lebih banyak bergantung dengan yang lain. Di sini fokusnya pada masyarakat perkotaan di situ. Kemudian selanjutnya untuk klasifikasi Ferdinand Tonis di sini bisa dibedakan jadi 2, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Di sini bisa kalian lihat perbedaan dari keduanya. Jadi ketika kita membicarakan tentang Gemeinschaft, dia lebih fokus pada hubungan perasaan atau kasih sayang. Biasanya itu terjadi pada keluarga. Kemudian di sini bisa kalian lihat ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau dari Gemeinschaft bisa dilihat dari ikatan perkawinan, kemudian dari adat atau dari agama, bahasa. Itu biasanya kan bisa kalian lihat ketika orang yang bahasa daerahnya sama,
misalnya berasal dari daerah yang sama, kemudian berbahasa daerah, biasanya itu lebih masuk pada Gemeinschaft. Kemudian beda dengan Gesellschaft. Kalau Gesellschaft dia itu lebih ke sekumpulan orang yang secara kebetulan di situ hadir bersama. Misalnya dia dari daerah A, kemudian yang satu orang lagi dari daerah B, kemudian ada lagi yang satu daerah C, kemudian bergabung dalam satu sekumpulan. Nah, itu mereka dikatakan sebagai Gesellschaft karena secara kebetulan berada di tempat yang sama. Selanjutnya, menurut klasifikasi Charles Hakuley dan Ellsworth Paris, di sini dikatakan bahwa menurut mereka di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok primer ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Kelompok primer itu lebih ke keluarga yang terdapat pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang lebih intim atau yang lebih sering. Seperti itu biasanya terjadi pada keluarga, ada pada keluarga, teman bermain, kemudian teman pada masa kecil, itu termasuk dalam kelompok primer. Tuh. Kemudian untuk klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi Wege-Sumner. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi Wege-Sumner. Di sini bisa kalian perhatikan di gambar, ada dua gambar in group dan out group. Nah, di sini kalau in group, di sini maksudnya gambarnya ketika mereka sama-sama dalam satu grup, mereka memiliki hobi yang sama atau keinginan yang sama. Tapi kalau out group, ini yang digambar sebelah kanan, di sini ada dua warna ya, anak yang berwarna biru dan anak yang berpakaian warna kuning. Di sini anak yang berwarna biru ini dikatakan sebagai out group atau orang-orang atau anggota yang tidak berada dalam satu grup. Berbeda dengan yang gambar yang di sebelah kiri, mereka termasuk dalam satu grup. Itu maksud dari klasifikasi Wege-Sumner. Biasanya masyarakat yang seperti ini terdapat pada masyarakat-masyarakat yang primitif, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang biasanya tersebar dalam suatu wilayah. In group itu maksudnya kelompok dalam. Kalau out group itu kelompok luar, seperti itu. Jadi ketika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup atau bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.